Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ghazali Sahroni, SAGMM. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tio Fernanda. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tugas materi tentang toharoh atau sesuci. Sebelum kita tindak lanjut atau bahas tentang toharoh, ada beberapa kriteria yang perlu diingat. Yang pertama, pengertian toharoh. Yang kedua, macam-macam toharoh. Yang ketiga, ruang lingkup toharoh. Langsung saja, yang pertama kita menuju ke pengertian toharoh. Toharoh itu memiliki 3 poin. Yang pertama, pengertian toharoh itu ada 3 poin ya. Yang pertama, toharoh menurut bahasa adalah suci dan bersih. Artinya seluruh badan atau seluruh tempat sebelum kita melaksanakan ibadah, sholat, dan lain-lain itu harus suci. Yang kedua, menurut syariat, toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Adapun penjelasannya nanti di akhir video tentang bagaimana tentang perbedaan najis dan hadas. Yang ketiga, menurut istilah hadas atau menurut istilah pengertian dari toharoh, yaitu bersih dalam berpakaian dan tempat sebelum kita melaksanakan sholat, atau seluruh anggota kita itu harus bersih. Nah, yang kedua kita masuk ke macam-macam sesuci. Macam-macam sesuci atau toharoh ini ada 3. Yang pertama tentang mensucikannya dengan cara berwudu. Yang kedua, tayamum. Yang ketiga, mandi. Adapun di balik ini semua ada benda-benda yang bisa dapat mensucikan. Yang pertama, air. Contohnya kayak air itu ada 7 yang suci. Contohnya kayak air hujan dan air sungai dan lain-lainnya. Yang kedua, air. Yang kedua, debu dan tanah. Yang ketiga itu batu. Batu juga bisa dapat mensucikan. Benda-benda yang dapat mensucikan termasuknya batu. Batu itu memiliki syarat 3 apabila untuk melakukan atau mensucikan dengan batu itu memiliki 3 syarat. Yang pertama 3K ya. Yang pertama kering, keras. Yang kedua keras. Yang ketiga kasat. Jadi kalaupun Anda menemukan batu yang belum memenuhi kriteria tersebut, maka hukumnya haram. Sedangkan yang kedua itu batu yang dimuliakan. Jadi apabila Anda ingin bersuci dengan batu, jangan memakai batu yang dimuliakan. Contohnya, batu yang dimuliakan itu kayak batu yang di sekitar masjid. Nah, di sekitar masjid, contohnya perlu diingat bahwasannya toharoh itu berperan penting bagi kehidupan kita sesuai yang dijelaskan oleh hadis Nabi yang berbunyi, ya innallaha yuhibbul toharatu wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Nah, sebelumnya kan tadi saya sudah bahas tuh di penjelasan yang pertama tentang perbedaan najis dan hadas. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan najis. Najis dulu. Yang pertama, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Yang kedua
najis mutawasito, yang ketiga najis mughalado. Nah, adapun pengertian najis sebagai berikut. Najis adalah sesuatu yang bisa dilihat kasat mata. Nah, najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini najis yang ringan. Contohnya najis yang ringan ini seperti air kencing anak perempuan. Nah, itu cara mensucikannya tinggal dicipratin saja. Ataupun beda lagi dengan air kencing anak laki-laki, itu caranya harus dicuci yang bersih. Yang kedua najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis yang ringan. Artinya najis mutawasito ini dibagi menjadi dua. Ada najis mutawasito hukmiyah dan ada ainiyah. Apa itu hukmiyah? Najis hukmiyah itu najis yang tidak terlihat bau, rasa, dan warna. Contohnya kayak air kencing itu yang sudah kering. Nah, kalau ainiyah itu najis, gampangannya najis yang sebaliknya, najis yang kelihatan bentuk, warna, rasa, dan baunya. Contohnya kotoran manusia. Tuh. Cara mensucikannya tinggal dicuci yang bersih. Dan sampai hilang bau, rasa, dan warnanya, itu sudah suci. Yang ketiga kita masuk ke najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis yang sangat berat, atau bisa dibilang najis yang cara mensucikannya cukup lumayan lama lah. Contohnya kayak kita terkena air liur anjing, atau kita memegang hidung babi atau sejenisnya lah. Cara mensucikannya itu dibasuh dengan 7 kali ataupun dibasuh 7 kali. Nah, salah satunya itu harus dicampurkan dengan tanah. Ataupun di zaman modern ini kita sudah ibaratnya sudah gampang. Tinggal kita pergi ke sungai, dibasuh anggota yang terkena najis itu sampai 7 kali dan memakai sabun, ya jangan lupa dibasuhnya. Itu sudah suci sekarang. Adapun hadas, pengertian hadas menurut pengetahuan saya ataupun beberapa referensi yang saya dapat, itu hadas adalah perkara maknawiyah yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Contohnya hadas itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang bisa disucikan dengan cara berwudu. Ya contohnya kayak kita, ibarat kita udah berwudu ini terus buang kentut, terus ya kita harus mensucikan kembali harus dengan berwudu. Adapun hadas besar itu pengertiannya hadas yang bisa disucikan dengan cara mandi. Contohnya ketika kita sehabis mimpi basah ataupun keluar air mani, itu wajib mandi kembali. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi karena saya sedang dalam proses belajar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.